melakukan kebaikan dan selalu bersama orang-orang baik, sehingga nantinya akhir hayat kita juga akhir hayat yang husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Kalau sudah demikian, insya Allah kita juga akan mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di akhirat kelak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa di dalam kehidupan ini, siapa di antara kita yang senantiasa banyak-banyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh urusannya akan dipermudah, umurnya berkah, rezekinya ditambah, dan akhir hayatnya juga nanti akhir hayat yang husnul khotimah. Dan siapa yang ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak-banyaklah menyebut nama kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga menghidupkan di setiap apa yang telah diwariskan, apa yang telah disunnahkan oleh beliau di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, nomor ayat yang ke-133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat wasari'u. Kita diperintahkan untuk segera, terburu-buru. Bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya dalam melakukan segala sesuatu itu tidak boleh dilakukan itu dengan tergesa-gesa ataupun terburu-buru, kecuali dalam melaksanakan 5 hal. Ini dijelaskan dalam kitab Hilyatul Aulia karangan Abu Nuaim, bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu mesti harus dikerjakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Jangan sempat kita kerjakan dengan secara terburu-buru, kecuali yang 5 hal ini. Yang pertama adalah yaitu mengubur jenazah. Kalau ada di lingkungan kita ataupun dalam keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah untuk mengebumikannya. Jangan ditunda-tunda, apalagi sampai memakan waktu 3 sampai seminggu untuk dikebumikan. Nabi SAW sudah mencontohkan bahwa beliau kelahiran Makkah dan beliau wafat di Madinah, dan di Madinah itulah beliau dimakamkan, bukan di kota Makkah. Artinya apa? Agama menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Maka begitu juga dengan kita di dalam kehidupan ini. Jangan berpesan kepada anak keturunan kita yang menyulitkan mereka nanti setelah kepergian kita. Misalnya dia kelahiran Kalimantan, lama dan berjibaku sudah tinggal di Pekanbaru ini, dia pun berwasiat agar dimakamkan di Kalimantan. Apalagi dengan maskapai penerbangan sekarang ini yang cukup sulit, akhirnya menyulitkan anak dan keturunan ataupun keluarga yang ditinggalkan. Ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang mesti harus disegerakan itu adalah menikahkan anak perempuan kalau sudah sampai umurnya ke ambang pintu pernikahan. Apalagi di zaman sekarang dengan berbagai macam tantangan zaman di akhir-akhir ini luar biasa yang dihadapkan kepada anak keturunan kita. Maka di saat kita menunda-nunda mereka, apalagi yang sudah sampai umurnya untuk menikah, maka dikhawatirkan mereka akan cari jalan sendiri dengan menikah ataupun kawin sendiri. Maka ini juga sangat berdampak sesuatu yang besar mudaratnya di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah yaitu kita harus bersegera untuk membayar hutang. Kalau kita punya hutang dan sudah ada uang untuk membayarnya, maka bersegeralah untuk membayar. Karena kenapa?
kalau kita menunda-nunda hutang yang ada dan uangnya sudah ada, dikhawatirkan itu uang akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang dan tidak akan pernah terbayar adanya. Maka untuk menghindari agar hutang itu semakin menumpuk dan semakin banyak, maka bersegeralah untuk membayar dan menyelesaikannya. Lalu yang keempat yang mesti kita harus segerakan itu adalah menjamu orang yang sedang musafir datang ke rumah kita. Kalau ada orang-orang yang misalnya melakukan perjalanan jauh lalu tiba-tiba datang singgah ke rumah kita, bersegeralah untuk memberikan jamuan yang terbaik. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, di saat kita tidak memberikan jamuan dan pelayanan yang terbaik, dikhawatirkan akan menjadi fitnah untuk keluarga kita. Dan yang terakhir adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan perbuatan salah dan dosa di dalam kehidupan ini. Maka inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran nomor ayat ke-133 ini, bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah. Karena di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, masing-masing kita pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan salah dan dosa. Dan itu memang manusiawi. Dan tidak dibenarkan juga ada manusia ini yang jauh dari yang namanya kesalahan dan perbuatan dosa, kecuali para nabi, kecuali para rasul. Kalau kita ini pasti pernah melakukan perbuatan salah dan pernah melakukan perbuatan dosa. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah maukah kita datang kepada Allah untuk meminta ampun dan menanamkan an-nadam, penyesalan di dalam diri kita atas perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga muncullah rasa berjanji untuk tidak akan mengulangi di setiap perbuatan salah yang kita lakukan itu. Lalu setelah itu kita pun berusaha untuk memperbaiki di setiap kesalahan-kesalahan yang ada. Senantiasa wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Kita pun mengikutkan perbuatan baik di setiap perbuatan-perbuatan salah yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang semestinya kita mesti harus segerakan di dalam kehidupan ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk mencapai surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas lagi. Yang kadang-kadang langit dan bumi ini tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita lihat mana ujungnya. Sungguh begitu luas langit dan bumi yang ada ini, bahkan lebih luas lagi surga yang disediakan oleh Allah itu. Maka tidak dibenarkan juga jika ada orang yang senantiasa kita sudah beramal ibadah lalu mengatakan amal kita tidak benar, amal kita ini kita digolongkan. Itu tidak benar, artinya dia mengkapling-kapling surga. Itu tidak dibenarkan. Surga itu luas. Surga itu jangankan untuk orang beriman, untuk seluruh manusia itu bisa untuk tinggal di sana. Kalau kita mau untuk mengejar bagaimana caranya untuk meraih daripada surga yang Allah sediakan itu. Dan surga yang disediakan Allah itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam kehidupan ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa itu sehingga kita mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah itu? Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya 134 Ali Imran itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nih. Yaitu karakter mereka yang pertama ataupun ciri mereka yang pertama adalah yang senantiasa tetap mau berimpak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik keadaan sempit maupun lapang. Artinya tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang untuknya saat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya,
dia tetap membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, meringankan kesusahan orang-orang yang sedang memang kehidupannya sudah berat. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita garis bawahi bahwa di dalam kehidupan ini, menolong orang-orang miskin, membantu orang-orang yang sedang kesusahan, ataupun berbagi kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat paling dasar di dalam kehidupan kita. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang dikatakan dengan pendusta agama itu? Allah di sini tidak bertanya, karena Allah itu Maha tahu. Cuman Allah ingin memberitahu kepada orang-orang yang tidak mau tahu. Tahukah kalian siapa yang dikatakan dengan pendusta agama itu, kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan hartanya, lalu dia pun bersifat bakhil, merasa apa yang ia miliki itu adalah miliknya pribadi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita persingkat bahwa kita di dalam kehidupan ini, kita sudah sholat mantap, tahajud, qiyamul lail luar biasa, bacaan Quran hebat, haji dan umrah hampir tiap tahun. Tapi di sisi yang lain, kita mesti harus bersama-sama, harus bahu-membahu untuk meringankan kesusahan saudara-saudara kita, untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita lihat ekonomi sulit, saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa tidur tengah malam karena merintih kelaparan. Maka ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Tidak hanya bisa kita lepaskan kepada pemerintah ataupun kepada yang berkuasa. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama untuk membantu mereka yang sedang kesusahan, meringankan kesusahan mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena dengan cara itu adalah merupakan bukti kita sebagai orang yang bertakwa, karakter kita sebagai untuk mencapai orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita pun akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yakni yang surga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.